kalau nggak salah ya, itu dijelaskan oleh Permen itu bahwa hargailah mereka sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kalau perguruan tinggi baik prodi maupun institusinya merasa sudah nyaman dengan level akreditasi mereka, udah langsung aja dihargai, diberikan, kecuali mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Dosennya mendadak berkurang banyak, kemudian ada keluhan dari orang tua. Terima kasih Pak Syukur, intervensi. Pak Kalau yang lain sebelum 6 bulan sebelum dia selesai semua bapak-bapak dan ibu yang sudah langsung diantar. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi yang banyak itu Alhamdulillahilladzi hadana li hadza mencari inovasi. Wa ma kunna namun karena sekarang ini antara ban PT dengan LAM juga berbeda, kita nggak tahu di LAM ini akan samakah dengan RUH. Saya terus terang baru tadi pagi ya melihat email dari Bu Catur dan melihat pentingnya forum ini, saya menyediakan diri. Waktu saya membaca ini nadanya cukup optimis gitu ya. Ada standar nasional pendidikan yang baru. Sudah saya pelajari standar yang lama, standar yang baru pun juga dirubah ya. 2021 sekarang dirubah lagi dengan 2022. Jadi artinya sangat dinamis ya. Tadi Prof. Najib juga mengatakan bahwa memang kita dalam periode di mana dinamika itu dengan cepat. Jadi perubahan juga termasuk aturan-aturan yang dulu dianggap sangat sakral, undang-undang itu jangan dirubah dalam 10 tahun gitu ya. PP itu minimal 5 tahun selama presidennya, tapi sekarang ini bisa dalam bulanan aja bisa dirubah. Karena itu dinamika ini bisa kita hargai, tapi bisa juga menjadi kecinta. Karena itu saya kembali lah, sebenarnya tujuan kita untuk apa dalam pendidikan ini. Dan tentu rujukan-rujukan kita juga tidak terlepas kepada kesepakatan global ya. Nah, karena pendidikan ini bagian dari kesepakatan global, kalau dulu kita banyak kepada angka partisipasi, dan itu hampir sudah mulai kita perbaiki dengan sangat serius, terutama di pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan anak usia dini dengan dikti memang masih berat, ya masih perlu kerja keras. Tapi yang paling berat yang disampaikan oleh Pak Nindito tadi adalah anak-anak kita itu they are schooling but not learning. Jadi dia belajar, dia bersekolah tapi kurang belajar karena mutu ini yang belum dapat oleh kita. Padahal dengan mutu inilah kita seharusnya menyelesaikan berbagai indikator SDGs yang lain karena ini membuka sumber daya manusia. Apalagi kalau kita mengharapkan Indonesia emas itu syarat pertamanya untuk bisa kita punya income per kapita $30.000 per orang per tahun itu dengan struktur yang lebih kreatif, inovatif, tidak lagi menjual tambang, menjual batu bara, menjual hutan segala macam, memang memerlukan kualitas sumber daya manusia yang kokoh. Jadi berarti kembali pendidikan. Apalagi kita selalu berteriak-teriak tentang pentingnya perhatian pada bonus demografi, di mana memang angkatan kerja ini kita ini berlimpah ya, dari dulu hanya sekitar 60-an, tahun 60-an itu hanya 50 juta, naik 4 kali lipat ya pada puncak bonus demografi ini lebih dari 200 juta. Kesempatan emas, tapi kembali dia bisa menjadi malapetaka kalau tidak terdidik, kalau dia tidak berakhlak mulia atau beriman, berkreativitas dan inovasinya. Nah, oleh Ki Hajar memang basis pertama itu memang karakter ini atau akhlak ini dulu, baru di AS ini baru dibangun berbagai keterampilan, apakah akademik ya, apakah nanti vokasi ya, dan juga berbagai soft skill yang lain yang diperlukan untuk hidupnya. Makin ke bawah jenjang, makin penting memberikan perhatian utama dari jam-jamnya, dari dosennya, proses pembelajaran, sistem monitoring dan evaluasinya, agar memang makin ke bawah, makin kokoh pembentukan akhlak, karakter, dan soft skill tadi itu. Nah, kita tahu juga bahwa dalam membangun karakter ini tentu ada dua lini yang memang kalau kita bicara karakter moral itu udah biasa. Ini necessary but not sufficient kata orang. Jadi perlu tapi tidak cukup. Kita perlu jujur, baik, berintegritas, hormat, adil, segala macam. Tapi kita harus membangun juga karakter kinerja. Disinilah etos kerja, disiplin diri, ketekunan, tanggung jawab, kerja keras, mampu melakukan delayed gratification, jadi menunda kenikmatan jangka pendek demi tujuan jangka panjang, bekerja dalam tim,
visioner, kreatif, dan inovatif. Nah, mudah-mudahan walaupun tidak semuanya perlu diberikan dalam pendidikan, karena ini juga keluarga berperan besar, masyarakat sendiri juga berperan, tapi kedua pilar ini, pilar karakter ini, moral kan, kerjanya juga harus kita tingkatkan. Itu memang diperlukan communities of character. Jadi komunitas-komunitas ya cukup hanya oleh keluarga dengan orang tua saja, tidak cukup hanya oleh sekolah dengan guru dan sistem pembelajaran saja, tapi juga institusi lain, apakah keagamaan, institusi masyarakat, media, dan masuk pemerintah. Kalau mereka tidak bersinergi, ada double standar, diajarkan di sekolah, di rumah nggak dipakai, diajarkan di rumah, di sekolah nggak dipakai, diajarkan di rumah, diajarkan di sekolah, dipegang dua-dua, di masyarakat dihancur leburkan dengan contoh-contoh yang tidak baik di masyarakat. Jadi karena itu tanpa adanya sinergi daripada semua komunitas ini, yang untuk itu memerlukan pengembangan keteladanan yang bisa ditularkan. Nah, mungkin ICMI bisa memetakan benar bagaimana kalau tidak pun semua orang Indonesia ini mampu memberikan keteladanan dengan berbagai level keteladanan dan macam keteladanan, tapi untuk membangun karakter diperlukan keteladanan yang ditularkan, yang menginspirasi, yang menjadi role model. Untuk itu diperlukan intervensi melalui proses pembelajaran. Kalau perlu pelatihan-pelatihan, pembiasaan, karena ini memang dilakukan secara berketerusan ya, dan tentu secara konsisten dan adanya penguatan-penguatan ya, kalau perlu memberikan insentif-insentif dan disinsentif tertentu. Nah, dalam agama Islam paling tidak udah jelas 1400 tahun yang lalu sudah ada karakter-karakter yang memang bisa dipegang dalam pembelajaran kita. Mudah-mudahan bagaimana dia percaya, mengabdi kepada, takut pada Allah, dan karena tawakal di atas kerja keras dia untuk bekerja cerdas, bekerja sama, bekerja keras, tapi dia juga bisa berdoa ya, dan sabar dan syukur, dan selalu kembali kepada ketentuan Allah, berbuat baik, teguh pendirian. Sudah lama diapakan oleh agama kita, jujur, dan artinya nilai-nilai ini sudah lama ada. Jadi pertanyaan, kenapa kita belum berhasil menunjukkan nilai-nilai ini dalam keseharian di rumah, dalam keseharian di sekolah, dalam keseharian di masyarakat, padahal dokumen-dokumen kita bukan main banyaknya, tebalnya, orang-orang banyak yang dinyatakan atau menyatakan diri berperan untuk memperlakukan perkara ini. Tapi nampaknya ini memang masih jauh dari yang kita harapkan. Nah, karena itulah kemitraan ini menjadi penting, dan tidak bisa hanya kita serahkan pada pemerintah saja, tidak bisa hanya kepada keluarga saja, tidak bisa hanya kepada berbagai lembaga-lembaga keagamaan atau lembaga-lembaga masyarakat, tapi semua harus menjadi communities of character tadi. Nah, yang kedua menurut saya yang menjadi tujuan pendidikan kita tadi oleh Pak Anindito sudah disampaikan juga, bahwa kalau kita masih belajar dengan teacher lead gitu ya, jadi bertumpu kepada dosen sebagai sumber, anak mencawan, menampung saja, dia lebih banyak menghafal, oke lah di atas menghafal dia mengerti, dan dia kadang-kadang bisa juga sudah mengerti, bisa aplikasikan. Tapi kalau berhenti di level ini saja, ini masih lower order thinking skills ya. Jadi artinya kecanggihan berpikir tingkat rendah. Ini tidak akan bisa anak-anak kita bersaing, dan mereka akan mungkin banyak tergantikan oleh mesin pintar, oleh robot dan seterusnya. Jadi karena itu kita harus berpindah menjadi student center. Jadi bagaimana transformasi pendidikan kita dari teacher lead ini menjadi student center, karena dengan ini upaya-upaya untuk membuat mereka selalu mempertanyakan, bisa menganalisa, bisa melakukan sintesa, bisa melakukan evaluasi, malah bisa dengan modal-modal itu dia bisa melakukan kreasi baru, inovasi baru, ide baru ya. Dan baru itulah yang tidak akan pernah tergantikan oleh robot atau mesin-mesin pintar tadi. Tapi karena anak-anak kita masih bertumpu di level bawah ini, apa contohnya 18 tahun itu ternyata tidak banyak berubah ya. Dari tahun 2000 kita ikut, 2018 yang terakhir,
baik di bidang membaca, matematika, sains, ketiga bidang ini relatif bisa dibanding-bandingkan. Karena matematika dimanapun diajarkan, di Inggris kah, di Jepang kah, di Cina kah, di kita kah, itu sama. Sains begitu juga konsep-konsepnya. Bahasa adalah dalam bahasa ibu, karena itu dia lebih comparable. Nah, kalau kita pakai argumen ini, memang anak-anak kita masih jauh sekali dari rata-rata yang dicapai oleh negara OECD, dan yang agak mengherankan kita, Vietnam. Ternyata Vietnam pun juga sudah di atas 500 skornya. Sementara kita masih melata di sekitar 400, malah kurang dari 400. Jadi pernah ada satu studi dari Len Pritchard, dia mengatakan kalau pola belajar anak Indonesia tidak dirubah, waktu itu dia malah mengatakan 123 tahun diperlukan untuk mencapai level kecanggihan berpikir yang sudah didapat oleh anak-anak negara maju di sama-sama usia 15 tahun. Kemarin saya lihat laporan Bank Dunia, dia sudah menurunkan menjadi sekitar 90 tahun. Jadi 90 tahun untuk anak kita menyamai anak-anak Vietnam, anak-anak lain dalam konteks angka ini ya. Ini kan memang menjadi concern kita ya, miris kita ya. Nah, mudah-mudahan dengan cepat dengan adanya ide-ide dari Mas Nadiem ini dan juga dari Mas Anin itu, mudah-mudahan fokus ke sini ini saya kira harus kita keroyok benar. Bukan karena pisahnya, bukan karena kita menggandeng-gandeng dengan negara maju, bukan, tapi cara berpikir anak-anak kita, cara berpikir. Apalagi kalau ini didukung oleh akhlak yang baik, etos yang baik, karakter yang baik, dilingkupi oleh budaya kita yang sangat plural, yang sebetulnya banyak sekali mendukung kemajuan pendidikan dalam pengertian luas. Sebetulnya anak-anak kita harus punya lebih besar peluangnya untuk juga canggih di bidang PISA ini. Nah, kalau kita lihat dalam data ini dari beberapa negara, yang abu-abu itu adalah persentase atau anak yang di bawah dari skor level 2. Level 2 itu, kalau anak-anak itu di bawah level 2, dia dikatakan bahwa dia tidak akan bisa hidup dalam ekonomi modern. Nah, ternyata menurut data ini, hampir 72% anak-anak kita berada di bawah level 2 itu. Nah, Thailand ya separuhnya. Kalau kita lihat Vietnam, boleh katakan tidak nampak anak-anak yang abu-abu itu di Vietnam. Korea ada sekitar 15%, Singapura juga sangat sedikit, sekitar 7%. Artinya bagi kita terlepaslah perbandingan itu, tapi relakah kita membiarkan 72% anak-anak kita menurut cara berpikirnya itu tidak akan survive di ekonomi modern. Nah, yang ketiga tentu bagaimana sebetulnya agar anak-anak kita punya berbagai soft skill yang diperlukan dalam abad 21 ini. Banyak studi ya, Prof. Arief Satria berapa kali saya dengar paparannya mengenai pentingnya soft skill ini ya. IPB juga sudah melakukan banyak hal. Kita memang tidak punya pilihan. Jadi selain dari karakter atau akhlak tadi, kemudian bagaimana kecanggihan berpikir ini, tapi semuanya juga harus didukung dengan kompetensi-kompetensi atau kualitas-kualitas soft skill ya, yang memang bisa dibangun dengan dua di atas, tapi di atas itu tetap kita perlu ya, betapa berbagai literasi yang masih tertatih-tatih bagi anak-anak kita ya. Kemudian bagaimana juga berbagai kemampuan dia untuk bersaing, curiosity, kreativitas ya, kemampuan untuk menyelesaikan problem yang kompleks ya. Karena kalau kita lihat 10 skill yang paling dicari oleh perusahaan-perusahaan terkenal di dunia itu, kompleks problem solving ini tetap di tempat teratas, di atas dari kemampuan-kemampuan akademik kognitif ya, tapi juga critical thinking, creativity, kemampuan memanage orang, berkoordinasi dengan yang lain, kematangan emosional ya, kemudian bagaimana cara membangun, mendudukkan dasar sebelum mengambil keputusan, kemudian bagaimana selalu berorientasi kepada memberi servis kepada orang lain dimanapun dia berada ya, masuk selama dia dunia pendidikan, mampu bernegosiasi dan juga punya cognitive flexibility seperti anak-anaknya IPB misalnya ya, cognitive flexibility-nya luar biasa. Dia walaupun lulusan IPB jadi bisa jadi banker, bisa jadi menteri, bisa jadi pengusaha teknologi dan seterusnya, karena tadi cognitive flexibility itu membuat dia bisa bekerja di jalur-jalur yang berbeda,
dan dengan cepat dia belajar walaupun dia tidak punya pengalaman, tapi readiness-nya untuk dilatih lagi, ya kan? Jadi trainability-nya itu sangat tinggi dan dia sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan dan siap beradaptasi. Nah, tentu kalau bagian terakhir dari paparan saya ini, saya singgung sedikit mengenai bagaimana di pendidikan tinggi. Sebetulnya kalau kita lihat kampus mereka yang ditawarkan ini sebenarnya sudah memberi harapan. Karena mahasiswa harus menguji ide dan harus aktif bereksperimen ya. Karena itu dia harus utuh. Jadi mahasiswa harus tahu bahwa dosen hanya fasilitator. Dia yang menjadi penanggung jawab pembelajaran. Dia yang membangun ilmu yang dia perlukan. Dia menjadi co-creator. Dan karena itu dia tidak bertumpu hanya kepada dosen. Dosen hanya fasilitator. Dia sendiri yang mencari ilmu, membangun kompetensi apa yang dia perlukan. Dia gunakan teknologi, dia merasa tatap muka tidak selalu perlu. Malahan bisa tanpa tatap muka pun dia tidak kurang kemampuan belajar dan mendalami. Dan ini terbukti di dalam COVID. Nah, karena itu pertanyaan minat, bakat, dan juga pengalaman real ini sangat penting bagi mereka. Dan tentu bagaimana mereka memecahkan masalah, menjadi orang tua. Apa gimana? Ya. Mana nih akan dia berarti? Ya, sudah nanti sebentar lagi selesai ya. Jadi kalau kita lihat ini cukup banyak dijanjikan oleh kampus mereka ini ya. Oke, ini gimana nih panitia? Sudah di-mute, Prof. Sudah di-mute. Di-mute Bu Catur. Ya, jadi konten kurikulum ini memang sekarang sudah di standar nasional sudah dibangun sendiri oleh perguruan tinggi ya. Tidak terlalu banyak lagi campur luar. Nah, mudah-mudahan kalau minat dan keingintahuan mahasiswa ini sebagai sumber, maka kurikulum itu harus responsif pada itu. Dan ini dimungkinkan oleh kampus belajar. Dan kemudian berbagai hal yang lain ya. Nah, dan ada beberapa skema ya, saya tidak perlu berpanjang, tapi saya melihat misalnya masalah akreditasi ya, ini ada Mas Nino di sini ya. Kami merasa bersyukur bahwa akreditasi ini ada, karena ini memang diperlukan ya. Dan di dalam ruh dari Permen nomor 105 kalau nggak salah ya, itu dijelaskan oleh Permen itu bahwa hargailah mereka sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kalau perguruan tinggi, baik prodi maupun institusinya merasa sudah nyaman dengan level akreditasi mereka, udah langsung aja dihargai, diberikan, kecuali mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Dosennya mendadak berkurang banyak, kemudian ada keluhan dari orang tua atau dari masyarakat, baru diintervensi. Kalau yang lain, sebelum 6 bulan sebelum dia selesai akreditasinya, sudah langsung diantar, ini akreditasi baru, dan dia bisa memberikan energi yang banyak itu untuk memperbaiki mutu dan mencari inovasi. Nah, namun karena sekarang ini antara BAN PT dengan LAM juga berbeda, kita nggak tahu di LAM-LAM ini akan samakah dengan ruh dari peraturan menteri itu. Dan kemudian dengan adanya LAM-LAM ini semua akan berbayar. Padahal waktu dulu pada saat semuanya digratiskan melalui BAN PT, menyiapkan akreditasi saja mereka sudah mengeluarkan dana ratusan juta, waktu berbulan-bulan, jam ratusan jam, dan menyita mereka untuk melakukan hal-hal yang lain mungkin lebih bermanfaat bagi peningkatan mutu. Nah, karena itu kita melihat bisakah kalau ada perbaikan dalam sistem akreditasi. Kami kemarin dengan Prof. Satria sudah melakukan juga masukan kepada BAN PT, karena kalau enggak nanti ritual sekali 5 tahun ini akan merampas zero sum game, waktu, dana, dan perhatian untuk yang seharusnya bisa kita gunakan semuanya untuk perbaikan mutu. Nah, jadi karena itu harapan kita dengan 8 kampus merdeka ini, mudah-mudahan nanti bisa berbagai hal yang dijanjikan oleh Mas Menteri diikuti dengan perbaikan PD Dikti, Mas Anito. Karena PD Dikti sering terlambat, sehingga kita udah mulai bermain, nggak bisa masuk ke laporan PD Dikti. Apalagi kalau kita mau akreditasi, udah mana yang akhirnya kita tinggalkan kampus merdekanya, karena kita menyelamatkan dulu borang-borang yang diminta secara ketat dan belum berubah oleh BAN PT dan juga LAM-LAM ini. Nah, ini gimana? Siapa yang lebih dahulu? Mana yang telur, mana yang ayam? Dan kadang-kadang ini cukup menyita perhatian. Jadi kita berharap mudah-mudahan
berbagai program-program yang ada ini memperhatikan juga stratifikasi, ada perguruan tinggi yang kecil. Dia potensi untuk bermutu tapi di daerah yang belum berkembang. Dia menggerakkan Pemda itu demikian rupa, dia menggerakkan masyarakat. Saya kira nilai akreditasinya harusnya unggul dia itu. Karena di tengah keterbatasan di daerah yang belum maju yang membutuhkan mereka bisa memberikan kontribusinya secara real. Di kita itu tetap standar-standar itu merujuk kepada yang berlaku di yang maju-maju, di daerah maju dan kampus yang maju, kampus yang besar dan juga kampus negeri. Nah, ini kadang-kadang membuat ada ketidakadilan. Jadi kami melihat mudah-mudahan berbagai kekurangan-kekurangan dari kampus mereka yang saya sajikan beberapa di sini, tapi kita menghargai adanya program PKKM, Mas Yanindito, ini luar biasa respon dari kampus-kampus ya, walaupun dananya 500 miliar ya, tapi ratusan kampus ya mendapat. Nah, tinggal kami melihat kalau bisa PKKM itu kalau bisa memang sudah ada stratifikasi, tapi ada hendaknya tandem yang baik-baik bisa membawa yang kurang baik untuk ikut PKKM, tapi dengan catatan setelah sekian tahun yang dia ampu tadi naik akreditasinya, atau kalau di bidang kesehatan lulus uji kompetensinya meningkat sebagai pertanggungjawab dari perguruan tinggi yang maju yang menjadi induk dari kampus mereka, apakah ke PKKM, apakah ke DRK, tapi dia mentandem perguruan tinggi yang kalau sendiri tidak akan pernah bisa bersaing. Jadi karena itu saya menyarankan ruh dari Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 ini kita pegang. Mudah-mudahan BAN melakukan dengan baik, LAM juga harus melakukan, tinggal lagi pembiayaan bisakah cross-subsidi kepada prodi-prodi dan perguruan tinggi yang memang anggarannya sangat sedikit, apalagi yang swasta-swasta. Kemudian kampus mereka sudah banyak mengakomodir model-model, tapi kalau kita lihat 8,5 juta mahasiswa, 1/4 dari mereka melakukan kampus mereka setiap tahun, berarti kita harus mengakomodir 2 juta mahasiswa. Jadi tidak mungkin 30.000 yang ada di magang, 1.000 yang ada di di internasional itu kemudian mengajar ya yang sudah lumayan lebih dari 40.000 dibandingkan dengan 2 juta ini masih gunung esnya lah, puncak gunung esnya. Nah, jadi berarti perlu berbagai skema mandiri dan bagaimana caranya mereka didampingi untuk makin berani melakukan skema mandiri tapi dengan benchmark mutu yang sudah ditunjukkan oleh kampus mereka ini. Mudah-mudahan bagi perguruan tinggi yang kesulitan dalam melaksanakan kampus mereka, tapi mereka ingin sekali, cuman ekosistem yang tidak mendukung, baik karena mahasiswanya sedikit, melayani daerah yang masih tertinggal dan seterusnya, ada block grant. Dan kemudian bagaimana aturan yang maju dari menteri ini, ya diikutilah langsung dengan perbaikan di PDDT, diikuti dengan sistem dengan yang lain-lain, diikuti dengan cara borang akreditasi baik di BAN PT maupun di LAM, dan kemudian masih ada PR kita karena asosiasi profesi ahlinya dan asosiasi pendidikan tinggi yang mengampu misalnya sama-sama pertanian, sama-sama kedokteran, dan adanya dunia usaha yang menentukan kompetensi yang apa yang mereka akan terima, dan SKKNI ini ternyata belum sinkron keempat faktor itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya harapan kita, karena saya lihat di standar ini yang paling menyenangkan kita sebagai ICMI ya, bahwa sangat jelas keimanan, iman dan takwa dan akhlak mulia itu jelas di semua jenjang, itu tidak ada keraguan, itulah harus dicapai, baru nilai-nilai Pancasila. Jadi 2 lapis, kalau ada kecemasan-kecemasan dengan PP yang baru ini, saya sebagai mantan juga di sana merasa bahwa tidak ada keraguan bahwa keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari lahirnya NKRI ini kita jaga, dan kalau nanti karakternya terbangun dengan baik, kecanggihan berpikirnya kita bangun, dan soft skill-nya kita kembangkan dengan pembelajaran yang berubah dari teacher center menjadi student center, dibangun oleh ekosistem di mana alam terkembang semuanya bisa menjadi guru.
Itu aja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.